Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalis. Adabul majalis utawi iki iku nerangake tata kramane pira-pira majelis. Iku alaman tetep ing atase wong. Yakti kang teka sapa man al majalisa ing pira-pira majelis. Ayyabda'a utawi yen to ngawiti sapa man al hadirina ing pira-pira wong kang hadir bisalami kelawan uluk salam. Tema kali ini kita membahas tentang etika tata krama ketika kita datang hadir di sebuah majelis atau sebuah perkumpulan. Yang pertama, alaman ya'ti al-majalisa ayyabda'a al-hadirin bisalam. Ketika kita hadir, kita masuk datang ke tempat perkumpulan atau majelis, hal yang pertama kita lakukan adalah uluk salam. Memulai dengan mengucapkan uluk salam. Wa ayajlisalan yen to lungguh sapa man haisuntaha ing dalem sekirane wis tutuk bi kelawan man apa al majlisu majelis. Setelah uluk salam lalu kita duduk, jangan berdiri saja melihat semua orang, namun duduk. Kalau adatnya harus memutar bersalaman, ya kita memutar bersalaman. Tapi kalau adatnya langsung duduk, ya kita langsung duduk. Wa ayyuridolan yento mengu sapa man an aqwalil ammati saking pira-pira ucapane wong kang awam, wong kang bodho, al kholiyati kang sepi anil faidati saking faedah. Setelah itu ketika di dalam majelis tersebut, dalam perkumpulan tersebut, hal yang harus kita perhatikan lagi adalah tidak perlu mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Ketika ada orang-orang yang mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tutup telinga kita. Ini etika kita saat berada dalam sebuah majelis. Selanjutnya, wa ayu ghayyira lan yen to ngwahi sapa man al munkara ing kemunkaran biadihi kelawan tangane man fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man ya fabilisani mongko kelawan lesane man. Ketika di dalam majelis tersebut kita melihat sebuah kemunkaran, hal yang harus kita lakukan adalah mengingatkan mereka dengan kekuatan kita. Maksudnya dengan tangan itu adalah dengan kemampuan kita. Kita cegah dengan kekuatan kita. Ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka cukup dengan ucapan, dituturi, diomongi. Nah, ketika dengan lisan atau ucapan tetap tidak mampu, bagaimana? Fa ilam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Ketika dengan lisan kita tidak mampu merubah kemunkaran itu atau mencegah kemunkaran itu, maka jalan yang terakhir cukup kita ingkar biqalbi. Kita cegah kemunkaran itu dengan hati kita. Kita doakan mudah-mudahan kemunkaran yang ada di majelis itu bisa berakhir dan berubah menjadi sebuah kebajikan. Nah, ketika kekuatan kita
sudah sampai di batas ingkar biqolbi atau merubah kemunkaran dengan kekuatan hati kita, maka selanjutnya fal yakum monggo becik jumeneng sapa man minal majlisi saking majelis ilam tad'u lamun ora narik ilal maqami maring panggonan bihi kelawan majelis apa daruratun darurah. Ketika kita tahu dalam majelis itu ada sebuah kemunkaran, kemaksiatan dan kita tidak bisa merubahnya, maka langkah selanjutnya adalah kita beranjak, kita pergi dari majelis itu jika kita mampu pergi dari majelis tersebut. Selanjutnya, wa alla yahtaqira lan yen to ora ngina sapa man ahadan ing wong suwiji min julasaihi saking pira-pira nggon lungguhe wong. Kita tidak boleh menghina salah satu di antara mereka yang ada di majelis tersebut, meskipun kita tahu di dalam majelis itu ada sebuah kemunkaran. Mengapa tidak boleh menghina mereka? Rubbama kana semangsane ono sapa ahad iku khairan luwih bagus minhu timbang saking wong sing ngina indallahi mungguhe Gusti Allah. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang akan dihina itu ternyata lebih baik dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, meskipun mata kita memandang mereka berbuat maksiat, sama sekali kita tidak boleh menghina mereka. Wa alla yu'azzima lan yen to ora ngegungake sapa wong ahadan ing wong suwiji limalihi krana bondone ahad, li anna dzalika krana temen setuhune mengkono-mengkono mau, utawa li anna dzalika krana temen setuhune alla yu'azzima ahadan limalihi iku yud'ifa ngapesake apa zalik ad-dina ing agama wa yusqitu lan gugurake apa zalik al-muru'ata ing kewibawaan, muru'ah. Selanjutnya adab ketika kita di dalam sebuah majelis, jangan kita mengagungkan seseorang karena kekayaannya. Misalnya dalam sebuah majelis itu ada orang kaya, kita lebih menghormati orang yang kaya itu karena kekayaannya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini bisa melemahkan agama kita. Bisa melemahkan agama kita. Kalau kita mengagungkan orang yang berilmu, itu bagus, itu tepat. Namun kalau yang kita agungkan adalah seseorang yang memiliki banyak harta, maka hal tersebut jangan dilakukan. Sebab itu bisa melemahkan agama kita. Selain itu juga bisa merendahkan, menggugurkan atau menghilangkan muru'ah yang kita miliki. Muru'ah itu kewibawaan. Jadi ketika kita berada dalam sebuah majelis, meskipun kita seorang yang miskin, selama kita punya iman yang kuat, kita tidak perlu tunduk kepada mereka yang memiliki harta yang banyak. Hormati mereka karena Allah. Kalau mereka lebih beriman, lebih kuat imannya daripada kita, kita hormat. Lebih berilmu, kita hormat. Lebih tua daripada kita, kita hormat. Nah, ini ajaran dalam Islam. Harus ada alasan-alasan yang tepat dalam mengagungkan seseorang. Wa in kana lan lamun ana sapa wong iku fitoriki ing dalem dalan fal yahudda monggo supaya ngremake sapa man tarfahu ing peningale man wal yuhisi lan becik nulungi sapa man al malhufa ing wong kang den aniaya. Ketika kita berada di jalan, mata kita jangan jelalatan, fokus
tundukkan penglihatan kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Selain itu, ketika ada orang yang teraniaya di jalan, kita harus menolongnya. Wal yu'in lan nulungi sapa man ad-dha'ifa ing wong kang apes. Begitu pula ketika melihat orang yang lemah, kita harus menolongnya. Wal yursidi ad-dhalla wal yursidi lan nuduhake sapa man ad-dhalla ing wong kang sasar, menunjukkan jalan terhadap orang-orang yang tersesat. Bingung mau ke alamat ini, kita tahu, mereka bertanya, kita tunjukkan alamat tersebut. Wal yarudda as-salama wal yarudda lan balesi sapa man as-salama ing salam alaman ing atase wong badaahu kang ngawiti sapa man bihi kelawan salam. Menjawab salamnya seseorang yang memulai uluk salam terhadap kita. Itu etika ketika kita berada di jalan. Wal yu'ti lan aweh sapa man nguweni aweh wal yu'ti lan aweh sapa man as-sa'ila ing wong kang njaluk. Ada orang yang meminta-minta, kita beri. Jangan mikir dia orang kaya atau tidak. Selama kita punya, ada orang yang minta pada kita, kita kasih. Ini amal ibadah tersendiri bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun lan supaya ana sapa man fi jalsatihi ing dalem palungguhane man iku waquron anteng, tenang saat berada di sebuah majelis. Jangan cengengesan, bersikap yang anteng, tenang. Fa inna dzalika krana temen seduhune mengkono-mengkono mau iku ad'a luweh narik apa dzalik ila ta'zimihi maring ngagungake wong wal i'tina'i lan merhateake li sya'nihi maring tingkahe wong. Sebab semua hal tadi, etika-etika yang telah disebutkan tadi, itu bisa mengajak kepada seseorang untuk menghormati orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Ini sangat berbeda ketika kita melihat perkumpulan anak-anak muda hari ini ketika dalam sebuah majelis, dalam sebuah forum, pegang HP sendiri-sendiri tanpa memperhatikan teman-temannya. Berbicara sambil melihat HP, tidak memandang wajah temannya. Ini bukan etika yang baik. Harus dirubah. Sebagai orang yang berilmu, orang yang sudah mempelajari etika, harus bisa merubah. Ada waktunya kapan memegang HP, kapan bersua dan bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.